Oke, selamat datang di podcastnya Belinski. Jadi ini adalah season 2 podcast Belinski. Tepuk tangan dulu dong. Ini adalah episode 1 bersama DJ Rizmal. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik-baik. Jadi kebetulan studio Belinski konsepnya baru. Iya benar, oh iya baru. Konsep baru. Nama segmennya kali ini kita sebutannya adalah tongkrongan beli turah. Iya, ini anak sosmed yang bikin nih, bagus. Iya, ini. anak sosmed yang bikin ya. Jadi emang kebetulan kita bikin konsepnya ini biar semakin dekat sama circle-circle turah Partayana. Oh, boleh. Mungkin kalau ada yang ngide lagi, boleh. Apa? Ngide judul biar judul. ini renovasi. Ya, hari ini kita kedatangan tamu. Ini tamunya istimewa, udah sempat kita kolaborasi juga. Kita sambut Agatha Chelsea. Wow. Gila. Halo. Thank you for inviting me. Iya, wow. Pakai bahasa Inggris. Ngomong pakai bahasa Inggris. Actually, I use social media loud. Senang banget loh. Ini episode 1 season 2 kan? Iya. Oh iya Senang benar. banget aku di episode 1. Opening langsung Agatha Chelsea. Iya, wih keren banget ya. Kenalin, aku Turah. Kalau buat teman-teman yang belum tahu di channel aku, kalau Adam ini awalnya dia editor. Nah, karena dia sedikit lucu, jadi kita aja sebagai talentnya di channel ini. Gitu. Jadi tumbal pribadi. Oh gitu. Tumbal pribadi. Nah, sekarang kita kenalan sama Chelsea dulu. Yes, hai semuanya. Aku Agatha Chelsea. Aku memulai karir aku dari penyanyi cilik sebenarnya. Selain nyanyi, aku juga main film. Terus lagi aktif YouTube juga sekarang dan ya suka bikin konten-konten lah iseng-iseng gitu. Gila. Banyak banget ya. Banyak aktivitasnya. Iya, kalau cewek tuh biasanya ngapain dam kalau di umur-umur segini? Umur berapa sih kalau boleh tahu? Aku 21. Umur 21. Lu umur 21 ngapain, Mbak? Buka bioskop gue. 21. Iya. Bener, 21. Iya, kamu udah mulai masuk ke entertainment itu kira-kira di umur berapa? Aku mulai yang mungkin official ya, itu umur 11 sebenarnya. Umur 11? Karena waktu itu kan ikut Idola Cilik kan 11 tahun. Cuman emang dari sebelum itu juga suka jadi kayak kalau misalnya modal-modal iklan, gitu. Misalnya iklan multivitamin, iklan susu apa tuh suka iklan juga. Iklan juga? Wah gila. Waktu kecil udah foto iklan. Dari kecil gue ngapain ya? Dari kecil gue masih main layangan anjir. Iya. Kebetulan emang anaknya seneng aja ke depan kamera tuh pengen gaya. Jadi makanya mungkin mama ngelihat udah deh mendingan suruh iklan aja casting gitu. Gue paling kecil 11 tahun foto wisuda. Wisuda SD. Lu pernah wisuda SD kan foto kan? Iya benar. Tapi SD gue gak pernah fotoan sih jujur. Aku gak punya, serius? aku sama sekali gak punya foto-foto SD. Kenapa? Gak tahu, karena foto. kita maksudnya di angkatanku aku kelahiran 97 kan. Aku Iya. masih zaman-zaman N-Gig itu enggak sih? Kamera N-Gig. N-Gig. HP N-Gig, Nokia N-Gig. Aduh gak tahu lagi. Waduh gak tahu anjir, itu tua banget gue anjir. Zaman aku tuh Blackberry. Oh Blackberry. Wah, Blackberry. Itu SD. Itu SD. Kalau itu SMP aku. Oh Iya, iya. SMP juga sih. SMP ya? SMP. Kita tua, Iya. Pak. Iya Bener makanya. Iya, ini gimana kabarnya? Kita nanya kabar dulu. Aduh, ngapain kita udah nanya pribadinya Chelsea ya? Baik. Kakak gimana kabarnya? Ya. Jos mantap. Iya, seperti biasa sih, cerai-cerai aja sih. Wih gila. Ceria maksudnya tadi. Oh, ceria. Ceria Agak aja. typo ya. Iya, agak typo. Iya, Typo makanya. dia. First impressionnya Chelsea ketemu Turah Partayana gimana gitu? Pertama-tama sebenarnya aku stalking dulu di IG kan. Oke. Stalking dulu di IG. Oke. Bakal ketemu nih. Soalnya aku tipikalnya kalau mau ngonten bareng pasti pengen riset dulu kan. Udah kayak gitu pas ketemu aslinya kemarin kayaknya kakak lagi sakit, ya kan? Jadi pendiam banget ternyata. Aku kayak agak kaget, pendiam banget ya. Oh, aslinya kelihatannya kayak ekstrovert gitu. Soalnya kalau di sosial media kelihatannya kayak lebih interaktif kan, lebih kayak engaging dan lain-lain. Tapi pas ketemu kemarin pendiam banget. Aku kayak ini kenapa? Tapi ternyata lagi sakit gitu. Tapi pas ngobrol seru sih. Seru ya? Iya. Seru. Wah parah Chelsea. Abis itu langsung opname saya di rumah sakit depan hari. Waduh, iya nih aku jadi merasa bersalah apa gara-gara ngobrol sama aku ini jadi setelah ini jangan sampai opname ya. Jangan please, jangan ya. Aduh. Iya. Jangan gitu. Aduh. Tadi kan ada di YouTube sering bikin konten juga kan, aktif di konten. Iya. Itu uploadnya berapa kali seminggu? Baru-baru ini sih sebenarnya baru dari tahun ini di bulan Maret mulai jadi aktif YouTube lagi. Seringnya bikin podcast sebenarnya. Tapi podcastnya base-nya ngomongin psikologi. Oke, ini fun fact ya, nyata Chelsea itu kuliahnya di Melbourne, Pak. Iya betul, Di di Melbourne. Melbourne. Jauh banget ya. Kakak juga jauh, jauhan kakak ah. Oh iya, aku jurusan misalnya aku kuliah di Rusia tapi masih kerenan Melbourne gitu. Kata-kata Iya. Melbourne.
Lu di kuliah di mana, Pak? Gue di Mercubuana gue. Oh iya. Iya keren. Mantap ya. Tapi kalau misalnya selain konten podcast ada daily vlog gitu nggak? Ada sih, tapi nggak banyak. Karena emang aku tuh tipikal yang kalau misalnya nge-vlog, aku tuh suka agak awkward gitu loh kalau depan kamera ada misalnya diikutin terus setiap harinya. Oh gitu. Iya, jadi kayak aduh gimana ya gitu. Tapi kamu orang introvert apa ekstrovert? Sebenarnya aku tuh introvert sebetulnya. Betul ya. Cuman mungkin karena dari kecil kebiasaan depan kamera terus harus ngobrol dan lain-lain, jadi lama-kelamaan kebiasaan. Tapi kalau posisinya ngelihat zaman sekarang kan kayak orang rata-rata udah transisinya ke daily vlog ya. Iya. Daily vlog, bahkan di TikTok pun juga banyak yang konten-konten yang memang Day daily in challenge. my life. Iya. Day in my life. Menurut kita ya, kan masuk idola cilik. Maksudnya kamu di posisi artis ngelihat konten kreator tuh udah banyak banget. Sekarang udah bahkan disebutnya jadi public figure. Menurutmu gimana ngelihatnya? Sebenarnya menurut aku sekarang emang sosial media kan udah luas banget ya. Everybody can be content creator dan everybody bisa punya space buat mereka berkarya gitu. Jadi makanya aku sih ngelihatnya just make something yang emang kita enjoy aja. Kayak misalnya aku bilang tadi, kayak aku gak terlalu suka misalnya private life aku yang kayak diketahuin orang semua gitu, kurang suka. Jadi makanya aku bikin podcast yang aku rasa aku lebih nyaman untuk share-nya. Jadi emang bener kita ngikutin tren, cuman aku gak yang mau terlalu terpatok sama tren gitu Kak. Jadi makanya just make something yang bahas gini aja, bahas vlognya Chelsea di rumah. Iya benar. Udah, yang penting AdSense naik bro. Oh gitu ya? Iya. Gitu harusnya bongkar ya? ATM, Bongkar ATM. Iya, bongkar ATM-nya Chelsea pasti rame. Iya, 1 juta views Pak. Oh, atau gitu enggak ya? kuliah di Melbourne. Pernah enggak bahas konten-konten kuliah? Sempet. Cuman aku tuh emang di Melbourne sendiri juga kan shoot sendiri kan. Terus aku tuh inget banget pas lagi di library aku lagi naruh kameranya, diliatin, ada yang liatin. Aku tuh ngerasa aneh banget, kayak aduh nggak enak. Jadi makanya selama aku kuliah di sana, aku total cuman bikin vlog 2. Aku 4 tahun di sana. 4 tahun di sana. 4 tahun bikin vlog 2. Kamu tahu nggak aku sempat ke Rusia itu sebulan. Tebak berapa aku bikin konten? Aduh berapa 4? 79. Wah. Gila. 79. Kalau dicontoh sih itu satu hari begitu BU-nya beli turah. Satu hari 4 video. Cuma itu bagus karena maksud aku emang content creator kan harus punya plan juga ya. Karena aku tipikalnya yang kalau ngonten semau aku aja. Jadi makanya mungkin kurang terplanning. Mungkin yang aku lihat juga posisinya Chelsea juga di posisi udah di ranah artis, pada dikenal orang. Kalau gua tuh masih siapa tuh Rapartena gitu. Jadi butuh engagement gitu. Ke Melbourne juga untuk kuliah kan, bukan untuk content creator. Benar, setuju. Ya, emang buat kuliah. Kalau lu mau jadi content creator enggak? Kalau kan lu enggak content creator kan beneran? Nah, iya benar sih. Nah, lu pengen Nanti aja sih, enggak sih? Enggak ya? Enggak, Kenapa enggak? Karena malas aja terkenal gitu. Oh, oke. Iya. Alas spotlightnya ya. Gue mah mending ganteng daripada terkenal. Gitu ya? Iya. Aduh, harus gitu. Iya udah sih. daripada bahas lu, mending kita bahas masa kecil Agatha Chelsea. Wow. Iya. Tim, woi. Dari kecil mukanya bule banget ya? Dari kecil, ya rambutnya panjang selalu ya. Oke. Emang Tapi nggak berubah sih mukamu. Mukaku berubah loh kalau kamu tahu. iya ya? Iya, nanti aku masukin sini deh. Banyak nih gua ngeditnya nih. Semua masukin, semua gitu ya? masukin. Searchingnya susah nih. Jejak digitalnya susah. Oke, pertanyaan dari Adam ada nggak? Mungkin kita lihat prompter dulu ya. Yang bagus. Kira-kira lu masa kecilnya itu have fun kah, sering berteman atau bandel kah gitu? Atau banyak musuhnya gitu? Nah, banyak musuhnya. Nah, mungkin gimana tuh sisi kecilnya sisi masa kecilnya Agatha Chelsea? Masa kecil aku sih kayak anak normal pada biasanya ya sebenarnya. Cuman emang aku tuh dari kecil ya itu seneng kamera, terus seneng aku tuh lumayan agak anak yang annoying sebenarnya. Kalau dipikir-pikir lagi ya, gitu. kayak di kelas tuh tipikal yang ke guru tuh nanya mulu. Kayak misalnya guru ngomong apa, saya belum ngerti. Enggak, saya belum ngerti. Tolong jelasin. Ngerti gak sih? Kalau ada PR juga kayak gitu. Kak ada Bu, ada PR Bu gitu. Enggak gitu juga. Cuman tipikal anak yang begitu. Terus kayak kenapa ikut Idola Cilik pun ya karena emang anaknya gak bisa diem. Tiap hari pasti les, gak ada gak les. Jadi makanya dari kecil emang aktif dan banyak belajar ini itu sih. Oh, gitu. Meskipun agak annoying ya. Iya, dari kecil udah aktif berarti ya? Aktif. Lumayan. Iya. Gua aktifnya bakar ubi, Pak. Bakar ubi apaan tuh? Bakar ubi, suka bakar ubi. Oh, bakar ubi. Lu mikir apa? Bakar ubi dikira ada apa? Baru bahasa Bali baru gitu. Enggak, itu bukan bahasa Bali. Gua emang dari kecil tuh emang maksudnya enggak, sebenarnya pengen banget jadi aktor sih. Kalau kan pengen nonton seriesnya My Heart kan. Jadi My Heart tuh iya kayak misalnya ngelihat siapa? Bukan Irwan, saya masih kecil My Heart yang series. Madun.
Bukan tendangan si Madun. Oh bukan. Kenapa Siapa tendangan si cowoknya, Madun? cowoknya? Enggak Siapa sih sih gini itu? si Farel Rahel tuh Oh nggak sih? Farel ya Iya, benar. iya, Iya, kalau ngelihat Rahel diselingkuhin tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak gue pengen jadi pendampingnya Rahel. Oh, pengen jadi yang Iya. ngebantu gitu Pengen ya. ketemu Yuki Kato sebenarnya intinya sih. Oh iya benar. Bener. Yuki Kato sih. Iya, Yuki tolong ya Kato. Yuki Kato di podcast saya. Iya, Boleh. iya gitu. Bedanya gitu, Tapi lumayan kalau lah kamu ya. di sekolah bukan apa sih namanya homeschooling apa sih? Enggak, aku sekolahnya sekolah biasa. Jadi emang keluargaku tuh tipikal yang sebenarnya agak konservatif sih. Jadi kayak meskipun aku di entertain, nyanyi dan lain-lain, papaku terutama dia tuh yang kayak boleh tapi harus sekolah tetap ya. Oke. Harus tetap nilainya bagus ya, yang kayak gitu. Pendidikan Jadi harus makanya nomor 1 berarti ya. makanya dari dulu gak boleh homeschooling. Terus kayak ya agak dikasih insentif buat belajar aja sih. Aku tuh inget banget dulu, misalnya aku belajar nih, kalau dapat nilai bagus dikasih uang. Oh gitu. Ya, jadi misalnya dapat nilai 100, aku dikasih 10.000. Kalau misalnya gak 100, misalnya 90-an, 5.000. Pokoknya semakin kecil gak dapat uang jajan. bagus Jadi uang banget. jajan aku tuh tergantung sama nilai aku, which I think ada bagusnya. Jadi mau kerja keras, cuman ya begitu, didikannya begitu. Jadi dari kecil agak kompetitif soal nilai gitu. Gila. Kamu tahu nggak? Aku SD kelas 2 belum bisa baca. Nah ini serius nih. Gue cuma jago di matematika doang. Oh, Wis. oke. Jadi pas kelas 1 tuh emang sama sekali gak bisa baca. Tapi kan semua orang emang pinternya beda-beda, gak apa-apa Iya lah, sih. Kak. Ya namanya juga lulusan Rusia beda mungkin ya kayak ya gitu sih. Dan lu nggak bisa baca matematika gimana? Kan angka. Oh iya angka guys, dia belum bisa baca huruf bukan Iya, angka. gue demennya cuma ngeliat angka doang. Misalnya gue nggak demen liat duit, kayak apa duit Iya, gitu. Iya. Karma guys. Lupa, ini jangan dimasukin Oh iya aja. nggak apa-apa bagus. Pernah kepikiran nggak Kak Chelsea waktu kecil tuh kayak, oh aku besar mau jadi entertain nih, aku mau jadi artis nih, atau emang punya pilot, pengen jadi pilot atau apa gitu? Enggak sih sebenarnya, karena aku dari kecil anaknya go with the flow dan emang cita-citanya tuh malah yang abstrak banget, kayak misalnya iya pengennya jadi princess gitu, pengennya jadi mermaid, kan sesuatu yang abstrak sekali kan. Baru mulai pas SD tuh kayak oh pengennya malah jadi pengennya dokter, scientist, yang kayak begitu ke arahnya sebenarnya. Kamu tuh ada yang kayak gitu gak sih, kayak orang-orang iri sama kamu? Kayak kamu masih kecil ya SD. Atau mungkin SD belum terlalu ngeh kali ya? Kayaknya aku lupa sih. Sama ini sih waktu SD tuh kan aku inget banget, kan aku karantina waktu kompetisi COVID? kan. Udah SD? Kompetisi. Belum. Enggak Bukan, belum. bukan. Bukan kompetisi itu Bukan, guys. kompetisi. Karena Oh, kompetisi kan kompetisi. karantina. Terus karantina tuh kan mengharuskan, kan aku orang Bandung aslinya, mengharuskan aku pindah Jakarta kan buat karantina. Tapi sekolah aku tuh sekolah yang dibilang tadi strict, jadi makanya dia harus ada absensi, terus ujian harus segala macam di tempat dan lain-lain. Jadi di saat teman-teman aku yang lain, kontestan lain itu karantina seperti pada umumnya, aku doang tuh yang tiap hari bolak-balik Bandung Jakarta buat ujian. Jadi makanya mungkin challenge-nya lebih ke situ sih. Tiap minggu tuh aku Senin sama Rabu sekolah dulu baru ke Jakarta gitu. Oke. Jadi bolak-balik terus. Tapi gue pernah dengar podcastnya si Al Iqbal sih, kayak dia kan cowboy junior kan. Kayak misalnya dia masih bukan homeschooling loh, kayak posisinya dia masih belum menikmati bisa nongkrong sama teman-teman sih. Tapi itu aku agak relate. Tapi relate-nya mungkin pas lagi zaman-zaman SMP, SMA. SMP, SMA. Iya. Karena kan aku mulai syuting film dan lain-lain. Sedangkan sekolahku ya itu yang dibilang tadi lumayan dipilihinnya yang agak heavy. Jadi makanya workload-nya lumayan banyak. Dan di saat aku lagi nggak masuk sekolah, aku tuh harus ngejar. Jadi makanya pas lagi masuk sekolah ya aku susulan dan lain-lain. Jadi kalau lagi masuk pasti masuknya dari pagi sampai sore baru pulang, udah nggak keburu main gitu aja sih. Iya sih, emang susah sih. Makanya ada plus minusnya lah. Plusnya enaknya Udah punya duit. Bener. Ya, plusnya ada work experience Iya, kan, oke. sama bisa menabung dari dulu. Cuman minusnya ya emang jadi kurang banyak main gitu. Oke. Tapi kamu nggak freak kan sekarang di circle pertemanan gitu, nggak kan? Agak sih Ah, sebenarnya. masa sih? Enggak. Karena kurang main jadi agak, hah? Emang begitu ya? Oh gitu. Tapi Nggak banyak sih. sih. Tapi kayak gitu-gitu banyak orang sukses loh, serius. Ini kita lihat ya. Oh, ya. Fotonya Foto Chelsea. Agatha Waduh. Chelsea waktu casting Biskuat nih. Waduh, aduh. kebetulan zamannya sama loh. Oh iya. Iya. Serius? 2013 juga casting Biskuat tuh. Nah, Jadi tanya waktu dong ini kenapa nggak mau Kenapa nggak Biskuat? Biskuat? karena aku udah masukin Idola Cilik. Oh. Jadi aku ingat banget pernah ada satu
temen aku yang awalnya dulu cilik dulu, terus dia tereliminasi, dia masuk Biskuat, terus viral pas Biskuat itu. Nah gue masih nggak paham sih, kalau kamu tahu bisa diceritain kayak Biskuat tuh abis menang castingnya tuh kemana? Jadi bintang iklannya. Oh jadi bintang iklan Biskuat. Jadi macannya. Jadi macan. Oh jadi macan. Iya, Kita jadi bintang macan. iklannya, ya. Oh nih dari tim cleaning service kita nih. Oh ya. Ada ngasih pada tahun 2009 Chelsea ngikutin audisi Idola Cilik musim kedua dan ketiga namun tidak berhasil lolos. Ia berhasil lolos pada tahun 2013 di musim keempat dan berhasil jadi juara 3. Kan Idola Cilik kan ada 4 kali, season 1, 2, 3, 4. Aku tuh lolos di season keempat. Season 2 sama 3 aku nyoba tuh gagal gitu. Gagal kenapa? Ya emang fales aja ya suaranya. Emang belum bisa nyanyi aja dulu kan masih kecil banget kan. Sebenarnya aku tuh dari dulu udah sering kayak casting juga dan emang sering gak lolos. Jadi makanya waktu ikut yang Idola Cilik ini pun gak ada ekspektasi apa-apa. Mikirnya bakalan gagal lagi lah, udah biasa. Itu dari tahun 2009 ke 2013 ngapain aja Kak? Lomba-lomba yang lain. Oh nyoba-nyoba Lomba yang lain. Jadi misalnya ada ajang lain. Aku ada ikut ajang modeling anak-anak, ajang apa iklan lain gitu-gitu. Tapi diarahin sama orang tua. Diarahin sama emang anaknya emang suka juga Explore sih. Iya, explore ya. Tapi Kebetulan, kamunya yang mau atau emang kayak orang tua kayak bukan tuntutan kayak ini ada ini nih casting kamu mau ikut nggak gitu? Aku tuh dulunya ikut kayak tempat les gitu. Jadi tempat les nyanyi, les modeling tuh jadi satu. Dan anak-anaknya semua dan orang tuanya tipikal yang wah nanti next ada ini nih, pada tahu kan. Jadi di tempat les itu tuh kayak rame gitu. Oh next ada Idola Cilik, pada ikut audisi. Jadi mama aku kayak mau ikut gak? Aku kayak oh iya mau deh. Kalau orang tua gue sih masih pembahasan gini ya, lomba-lomba 17-an, Pak. Oh, lomba 17-an. Iya bener dong. Kebetulan orang tua aku tuh mamaku sih terutama, dia tipikal yang kayak cool mom gitu loh. Karena dia masih muda banget, kayak dia muda sih. Kayak sama aku tuh, dia waktu punya aku umur 22. Dengar-dengar sekelas, sebangku ya sama mamanya. Enggak. Oh enggak Pasti sampai ya, segitunya. nggak segitunya, Nggak seyang itu ya. gitu ya. Nggak segitunya. Wih, ini kita suruh nyanyi lagu Idola Cilik masih Pada tahu nggak? Pada tahu nggak? Tahu. Tahu Coba ya. cuman refnya doang sih gua. Ini dari refnya, Iya, Pak. benar. Ya udah kita coba ya. Coba ya. Kita coba ya. Oke. 1 2, 2 3. Idola cilik, idola semua idola. Ayo semuanya. Mari warnai dunia, Kau dan aku bersama. Idola cilik, idola semua idola. Mari warnai dunia, kau dan aku bersama. Do re mi, re mi fa, mi fa sol la si do. Habis itu iklan. Mulai kuliah di tahun 2019. 2019 ya, college dulu sih setahun. College dulu ya. Tapi gila sih, ini kita lihat fotonya lagi di Melbourne. Nah, ini udah Ini lulus. lagi ini nih tap in produk kayaknya. Oh bukan. Gua kira itu. Enggak. Lagi ada yang jelasin ini. Bukan. Ya. Coba baca paling atas dong. Why choose? Mana nih? Why paling atas? Oh why? nih, why choose Australia than other country? Wih, gitu. Iya. Apa artinya? Hah? Iya, Kak. Ayo gimana Kak Agatha? Kenapa pilih Aussie? Ya, Oke. ya sebenarnya aku lumayan. Kebetulan aku tuh sebenarnya awalnya pengennya UK, bukan Aussie. Oke. Cuman papaku tuh nggak ngasih karena kejauhan. Jadi dia cuma boleh antara Aussie kalau nggak Singapura. Tapi dia lebih berat ke Australia. Kenapa? Karena dia dulu gede di sana. Jadi dari dia SMP sampai kuliah tuh di Australia. Jadi makanya dia lebih prefer aku di sana. Terus yang kedua karena jurusannya aku mau juga emang ya bagus di uni yang aku mau. Yang psikolog itu. Psikolog sama neuroscience-nya bagus di uni yang aku mau. Tapi nggak merasain culture shock di Melbourne? Awal-awal lumayan ya, especially di sana kan accent-nya beda. Jadi waktu aku pertama nyampe, aku tuh benar-benar merasa nggak bisa bahasa Inggris. Kayak the way you say ini aja kayak today, order, kayak semuanya tuh aneh gitu kan, kayak beda. Jadi waktu aku pertama kali inget banget nyampe dan ketemu sama orang-orang sana, awalnya aku kayak bingung banget. And it took me quite some time lah, kayak kira-kira seminggu 2 minggu baru kayak ternyata gitu accentnya jadi kebiasaan gitu. Oke. Di Aussie kan setahu gue di Melbourne itu bisa part time. Lu mau ambil part time juga? Waktu aku pertama nyampe, I was under 18. Jadi emang under 18 tuh ada regulation di mana kalau nggak salah belum boleh kerja atau boleh kerja di beberapa tempat tapi pay-nya tuh lebih rendah. So I decided not to take any job dulu waktu itu. And then plannya tadinya second year tuh mau
pas masuk uni mau kerja gitu. Tapi ternyata pas aku masuk uni baru jalan 1 semester COVID gitu. Jadi Berarti kamu lulus SMA 17 Pak? jadi aku tuh ngambilnya O level yang IGCSE ya. Iya. Jadi SMP SMA 4 tahun. Jadi aku berangkat 2 SMA. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun. Dia 4 tahun, Pak. 4 tahun. Berarti di umur 16 berarti kuliah. Jadi 17 ya. Aku 17. baru 17 langsung. Ya. Tapi ada rencana S2 enggak untuk di Melbourne? Sebenarnya kemarin sempat kepikiran karena kebetulan beres aku lulus tuh aku dikasih scholarship dari uni aku. Sempat jadi pertimbangan gimana galau. Cuman setelah dipikir-pikir selama ini tuh aku ngerasa aku terlalu banyak teori lah, kayak belum ada hands on experience. Di kerja pun sama, selama ini di entertain belum pernah 100% karena kan banyak di sekolahnya kan. Jadi makanya lebih pengen ada experience dulu deh, at least tahu dunia kerja tuh kayak gimana, so I know what skills I need to kayak improve. Jadi makanya sekarang lagi pengen coba kerja dulu, terus lihat kira-kira nextnya kalau mau ambil lagi mau ambil apa gitu. Kan dari kecil kayak bareng orang tua, kayak Iya. disupport orang tua, belum segala macam. Nah, sedangkan ini kuliahnya di luar negeri yang nggak bareng orang tua atau orang tuanya ikut, enggak kan? Nggak ikut kan? Nah, bener. Mana tau orang tua kuliah juga bareng kan? Oh enggak. Enggak. Nah, jadi tuh kayak ada yang ini nggak kayak kaget gitu, kayak sendirian di sana. belum segala Banget, macam. kaget banget. Apalagi waktu awal-awal ya, kayak the first 3 months lah itu kayak wah rasanya nggak enak banget karena dari awalnya aku yang selalu kemana-mana sama mama. Oke. Even aku syuting pun selalu sama mama ya. Dulu Oke. tuh yang kayak selalu sama mama. Tiba-tiba tinggal sendiri di negara orang, terus aku tuh nggak ngerti awalnya yang kayak bayar rent, bayar listrik, bayar air, bayar wifi, terus wifi-nya problem harus telepon siapa itu nggak tahu, sampai akhirnya mau nggak mau harus learning by doing gitu. Ya awalnya nggak enak banget, tapi lama kelamaan jadi kebiasaan sih gitu. Iya sih. Tapi jujur aku juga kalau aku orang yang enggak teori banget sih. Aku kayak orangnya learning by Practical, doing. Iya, iya. praktikal banget. Soalnya kalau SMA kuliah benar-benar harus ngapal banget. Iya, Iya kan, kalau di Rusia kan teori gitu loh. iya. Jadi benar-benar gak suka banget di posisi itu. Jadi emang kemungkinan kalau untuk lanjut S2 kayaknya enggak. deh. Enggak. Iya ya. gitu kemarin sih aku mikirnya. Theory sebenarnya I don't mind theory karena I'm the type yang jujur aku lebih pede ketika aku di backup sama theory ya. Kayak misalnya aku film acting pun aku lebih suka kalau misalnya aku udah tahu tekniknya, aku udah tahu aku bisa pakai skill set ini begini-begini, aku lebih pede gitu. Cuman ya itu yang aku bilang, emang ada beberapa hal yang kalau cuma teori doang nggak bisa, jadi emang harus dipraktekin gitu sih. Ini kita mau nanya gini ya, ada ngasih apa? Dari tim apa? Tim tar mikir dulu yang lucu. Gak usah. Udah nanya aja, pilih yang mana? Buat Chelsea pilih Ya. yang mana ya? Sekolah tapi nggak ada waktu buat karir atau berkarir tapi nggak ada waktu buat sekolah? Berkarir tapi nggak ada waktu buat sekolah ya, mungkin sekarang ya, karena aku nyadar belajar tuh sebenarnya nggak harus di sekolah. Oh iya, Iya benar. kan, kayak belajar tuh bisa, maksudnya aku ketemu orang baru pun belajar, ketemu Katura belajar, Oh iya, ketemu semua belajar gitu. Jadi makanya ya gak perlu di sekolah terus gitu. Selama ini aku udah sekolah, udah belajar teorinya, ayo kita belajar yang praktikal, belajar skillnya di luar sekolah. Oke, tapi ini kebetulan emang dunia kita dunia entertain atau Iya. enggak masih seputar apa ya, jasa gitu. Iya. Kalau kedokteran atau Perlu jurusan- sekolah ya perlu pasti. sekolah Perlu sih. sekolah. Jadi ya ini tergantung opini orang-orang ya. Pekerjaannya juga. Tergantung pekerjaannya juga. keperluan. Iya. Iya. Soalnya kemarin ada yang sindir-sindir tuh, nggak perlu sekolah, nggak penting sekolah pak. Gitu. Enggak sih, sebenarnya itu salah menurut aku ya. Iya. Kayak saya banyak banget asumsi orang yang kayak mikirnya, iya sekolah nggak penting, you can search everything up on Google gitu. benar. Iya emang semua bisa dicari di Google, cuman emang ada beberapa yang menurut aku skill tuh yang emang belajarnya tuh lewat sekolah. Kayak misalnya skill disiplin, skill terus bisa atur waktu dan lain-lain tuh emang kita belajar basic structure-nya di sekolah. Makanya menurut aku nggak ada satupun pekerjaan yang nggak butuh sekolah Iya. sebenarnya. Kebetulan mungkin yang mereka jalanin di sekolah tuh emang mirip aja sama real life-nya. Jadi kayak merasa nggak ada bedanya Iya, gitu. iya. Gitu, Setuju Dan. banget. Iya. Benar, setuju. Kita harus sekolah, guys. Go Itu to intinya. school. Iya. Yang lu tangkap Skip itunya. school. Ini kita harus sekolah. Iya. Iya, betul. Oke, kita next ya. Iya. Oh, Wah, ini apa nih? Wih, Wah, ini banyak anak-anak nih. Ini adalah Syuting film film. pertama Agatha Chelsea. Iya. Kira-kira inget nggak? Kak, ingat banget. Judulnya apa? Habis gelap menuju terang. Habis gelap menuju terang. Itu filmnya Super Seven, boy band. Boy band. Itu isinya siapa aja tuh? Super Seven membernya, Member Super Seven. terus aku sama ada anak idola cilik yang lain. Oh, itu bukan gini. Tadi aku pikir ada Siapa siapa tuh? sih? Kok ada CJ? Iko Wais. Nah, di atas Bukan. tuh. Oh Yang iya, ibu. iya ada. Iqbal. Iqbal. Bukan, Bukan Ada Iqbal. Bastian. Bastian. Ada Bastian Ini juga ya. Bastian. Oh, ada Bastian juga. Kamu sebagai apa aktornya?
Sebenarnya aku di sini berperan jadi diri sendiri sih, jadi Chelsea. Oh, jadi Chelsea. Dan aku tuh ingat waktu syuting, pokoknya ingat aku cuma hahi doang karena syutingnya nyanyi. Jadi film musikal gitu. Oh, gitu. Nyanyi, hahi, udah gitu doang. Masuk bioskop. Masuk bioskop. Gila keren, berarti ikut premier kayak gitu. Ikut premier, cuman karena masih kecil banget nggak ngerti apa-apa sih, kayak cuman terus lihat kayak banyak kamera, senyum-senyum doang, iya gitu-gitu doang. Tapi keren sih masa kecilnya. Iya udah main film ya. Ya mungkin next bisa bikin short film sama Agatha Chelsea. Ya? Boleh dong. Ayo let's go. Silakan di kontak manajer saya. Oh iya let's go. Tapi dialognya tetap hahiu. Ayo ya tetap ya. Bener ya? Konsisten ya. Tetap sama, biar gampang biar gampang. Boleh. Ini film pertamamu. Film pertama. Itu ngedirectnya gimana direkturnya? Kayak film ini kita benar-benar dibiarinin main. Karena yang aku bilang kan jadi diri sendiri. Terus banyak hahi. Ceritanya tuh anak-anak Super Seven ini kan mereka boy band. Terus mereka mau perform dan ini ketemu si competingnya itu ya geng aku gitu, cerita gitu doang ceritanya. Oke. Tapi aku pernah syuting sama anak kecil. Waktu itu kebetulan film bareng. Dia belum bisa baca, inget banget. Skripnya dibacain. Terus dia ngafalnya lewat dibacain aja gitu. Iya. Tapi kamu pernah gini nggak kayak aduh nggak mau syuting, nggak mau acting gitu, atau nggak mau masuk panggung? Atau jenuh gitu? Pernah banget lah. Dicubit nggak? Oh enggak sih. Oh enggak ya? Soalnya aku pernah lihat dengar podcast orang tuh katanya dicubit. Sumpah. Iya. Aku enggak sih. Enggak ya? Sutradaranya dicubit kan? Bukan. Sutradara mungkin. Oh mungkin. Enggak sih. Enggak pernah. Pas SMP tuh aku jenuh. Karena mungkin SMP kan zaman-zaman pengen main. Terus kayak lihat semua temen tuh yang kayak nongkrong anak hits gitu. Dan aku pernah sampai bilang ke mamaku kayak, "Mam please, bulan ini aku nggak mau ngambil syuting at all. Nggak mau, bener-bener nggak mau." Terus mamaku ya okein, ya udah nggak ngambil sama sekali. So for the whole month nggak ngambil syuting. Tapi lama-kelamaan bosen juga. Kayak gini doang ya, sekolah Karena aja. mungkin syuting udah jadi rutinitas kali ya. Jadi bosen. Kayaknya ya. Sama syuting tuh sebenarnya kayak agak kayak main juga. Karena kan ketemu orang baru kan. Iya. Tapi kebetulan emang dia tuh ketemunya sama teman-teman sebayanya. Seumur ya. Iya, Jadi kayak sebenarnya satu frekuensi nggak sih? Iya benar. Iya, kecuali dia syutingnya sama orang tua aja. Berarti kamu udah masuk berapa film? Ini kayak ada 4 nih, film keempat. Iya. Berapa film ya? Coba di next lagi. Kayaknya 5 kayaknya mungkin Ada ada 5. Itu terakhir berarti di film tahun 2019 terakhir. 2019. Terakhir horor waktu itu. Oh, horor. Yang itu yang Rihanna. Iya, sekretariatnya terakhir. Itu pemeran utamanya kamu? Pemeran utamanya Rihanna. Jadi ceritanya aku temennya Rihanna gitu. Oh, temennya Rihanna. Bestinya Rihanna. Nah, aku kira dia emang meranin Rihanna. Oh, enggak. Oke nih, menarik nih. Dari semua film paling suka berperan di film apa? Sebenarnya tricky sih, karena kebetulan film-film aku tuh perannya so far masih mirip-mirip. Cuman mungkin yang aku paling suka ada satu film judulnya Meet Me After Sunset. Itu di situ aku suka kenapa? Karena lebih dreamy karakternya. Jadi di situ ceritanya aku tuh jadi anak yang selain suka menulis, tapi aku tuh agak suka berfantasi gitu, dimana aku sebenarnya karena punya background story-nya ya. Aku tuh punya ceritanya, si karakternya punya penyakit, jadi makanya dia nggak bisa keluar siang hari. All scenes-nya di shootnya malam-malam, terus ya aku suka banget grafisnya juga bagus banget. Jadi makanya that movie would be my favorite I think. Itu syutingnya berapa hari? Sebulan. Kalau film sebulan. Tapi pernah pengalaman acting sama aktor senior nggak? Pernah sih, sama siapa? Tante Feby Febiola, pernah sama Om Izur Muhtar, pernah. Tapi sebenarnya ini senior semua gak sih? Kemarin ada dia ada Iqbal juga kan? Iya, ada Iqbal juga. Iya, udah termasuk senior sih Iqbal Cowboy Junior. Tapi mungkin next ke Agatha kayak misalnya dikasih peran nih. Ya. Pengen peran apa? Kayak misalnya aku pengen angkat antagonis nih. Aku pengen banget coba antagonis sih sebenarnya. Dan sebenarnya aku tuh pengen antagonis yang kayak film Mean Girls gitu loh. Yang kayak antagonis SMA gitu loh. Pengen ngelabrak-ngelabrak. Iya, kayak pengen nyobain. Cuman ini yang lucu sih. Tiap kali aku masuk ke ruang casting, mau jadi apa? Mau baca sebagai apa? Terus aku misalnya mau baca si karakter A yang antagonis. Langsung kayak, "Hah? Kamu baca buat kasih direkturnya? Hah? Mau baca buat itu? Mendingan yang ini deh," gitu. Karena mungkin agak type casting sih. Karena mungkin mukanya kayaknya nggak cocok apa gimana gitu. Jadi makanya nggak. Tapi ngaruh banget sih kalau karakter tuh. Kalau aku kan emang sering bikin short film juga. Sebenarnya emang muka tuh ngaruh banget sih untuk. Ngaruh sih sebenarnya. Karena mukanya Chelsea kan emang muka polos gitu. Mimik tapi kalau di short filmku bisa kita ubah. Oh gitu ya? Bisa kita ubah. Bisa ya? Jadi kalau aku soalnya basicnya ke genre thriller. Jadi kadang-kadang yang muka polos tuh bisa dijadiin antagonis. Iya. Bisa banget sih. Wih, ini Kak Chelsea pilih duet sama penyanyi favorit atau adu acting sama aktor atau aktris favorit? Waduh, ini berat sih. Cuman mungkin kalau aku pilih, kalau yang sekarang mungkin duet ya sama penyanyi favorit. Kenapa? Karena menurut aku nyanyi tuh bedanya sama acting gini. Kalau nyanyi
semua orang tuh punya karakter, semua orang punya kayak pembawaan masing-masing. Let's say aku suka Afgan misalnya, ya suaranya Kak Afgan sama aku nggak bisa dibandingin karena dia punya timbrenya sendiri, karakternya sendiri gitu. Tapi kalau aktor itu level bagus actingnya tuh bisa apple to apple bisa dibandingin gitu. Iya, kayak jadi makanya itu yang bikin aku mungkin lebih grogi. Misalnya aku adu acting sama siapa ya, let's say gitu kan. ya misalnya yang udah pro banget gitu, pasti aku ada deg-degannya karena menurut aku harus bisa mengimbangi mood dia, mengimbangi kemampuan dia dan range-nya dia. Range itu. Tapi kalau lawan pemain pernah ngalamin kayak kok lu nggak bisa acting sih gitu, pernah gitu? Aduh pernah banget lagi. Sebenarnya dari diri aku sendiri sih, tapi aku bisa melihat dari mereka kayak mereka udah capek gitu sama aku. Karena aku tuh basicnya kan penyanyi sebenarnya, jadi aku tuh inget banget waktu main film romance, aku tuh nggak bisa nangis terus kayak bermain emosi tuh belum bisa gitu. Makanya pas lawan pemainnya yang benar-benar lebih jago, ya berasa jomplang. Ini beneran mau nangis nih. Udah kayak mau nangis. Gitu. Kalau pengen nangis tuh ini review makanan, aduh enak banget sampai mau nangis, ntar nangis sendiri. Oh gitu ya? Iya. Kalau nggak makan kepedesan gitu sampai nangis. Bener. Woi. Gila, ini foto model atau foto apa nih? Berarti dari film sekarang transisi ke sering bikin MV. Ini bikin EP waktu itu. Ini pertama kali aku nulis lagu EP. Dan itu 5 lagu jadinya. Aku nulis EP, semua lagunya aku yang nulis, terus emang yang mengeluarkan idealismenya di situlah gitu. Berarti emang lebih sukanya sebagai penyanyi daripada aktor. Lebih nyaman ya. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak bisa begitu sih dibilangnya. Saya suka dua-duanya. Karena aku tuh suka banget film-film musical. Jadi kayak Disney musical. Dan kalaupun didengerin lagu-lagu aku tuh ada kayak, aku sering banget diomongin sih, kamu kok kalau nyanyi kayak musical aja gitu, kayak rasanya kayak Broadway gitu, karena emang dari kecil dengerinnya yang begitu. Tapi emang kalau menurutku musik itu bisa ngarah ke semuanya sih, bahkan ke film karena jadi soundtrack juga. Makanya next mungkin kalau bisa Chelsea bikin album dijadiin series aja tuh, menarik. Boleh. Nanti bantu digarap kali ya. Oh iya, garap. Terus ya. Iya, garap terus ya. Kita dari tadi mau collab deh. Iya, tolong ya Please manajer saya juga. Giliran. Please ya. Oke, ini pertanyaannya, apa kesulitan dalam merilis album pertama kali? Kesulitannya mungkin ini karena aku idealis di mini album ini ya. Jadi makanya sebelumnya mungkin kalau bikin lagu tuh aku selalu collaborate sama penulis lain, arranger lain, dan aku selalu kayak ibaratnya idealisme aku tuh selalu ditekan gitu loh. Jadi misalnya aku ngomong, iya aku pengennya begini-begini, pasti ada yang kayak, oh Cel jangan deh, karena bagusnya buat pasar yang lebih menjual seperti ini gitu. Sedangkan yang di lagu yang Love Letters ini, yang EP bener-bener aku aransemen aku idealis, terus liriknya pun idealis karena jadi ini lagunya semua ya fullnya Inggris gitu. Sebenarnya jadi PR adalah liriknya emang banyak storytellingnya, dan itu sebenarnya karakteristik lagu-lagu musical kan kayak gitu. Jadi bukan not necessarily yang kayak pop banget gitu. Jadi waktu di review di label aku pun kayak semuanya, aduh ini bakalan sell gak ya? Kayak out of 5 song tuh yang mungkin pop tuh paling cuma 2 gitu. Yang 3 tuh bener-bener yang ya udah idealis aja gitu. Kan aku udah lama di entertain kan, sudah dari 2013. Selama ini ngeluarin lagu tuh ya udah cuman yang apa yang bakalan sell ya, apa yang kira-kira orang relate, tapi nggak pernah yang aku bener-bener relate, apa yang bener-bener aku suka gitu. Jadi makanya aku bilang please dong bolehin aku buat bener-bener at least show something yang bener-bener aku, supaya aku bisa puas aja gitu sama karya aku. Ya nggak apa-apa lah, uang belajar. Iya nggak sih? Iya bener nggak sih? Kita juga, soalnya aku juga bikin short film juga kadang-kadang ya uang belajar aja. Kayak misalnya ngabisin berapa, terus kayak ya udah at least tahu gitu. Ini aku selalu ngobrol sama musisi-musisi lain ya, kayak aku kan ngomong iya gue idealis begini, mereka ngomong kayak ya so kan ini karya lo, kenapa lo harus feel guilty about it, ya just do you gitu, maksudnya whether or not it sells itu tuh nggak ada yang tahu, karena sebenarnya karya kan nggak ada formulanya ya, beda sama mungkin kalau kita engineer atau apa ya udah jelas hitungannya begini pasti begini gitu mutlak, tapi kalau misalnya lagu whether or not it will sell, film juga sama, menurut aku nggak ada kayak nggak bisa di forecast gitu bakalan ngejual seberapa tuh nggak ada yang tahu gitu. Iya benar sih. Kayak Alfie Rev tuh dia termasuk idealis yang sukses aja. Iya. Tapi emang dia selalu konsisten di itu mulu. Iya, jadi sampai sekarang udah di kontrak-kontrak. Iya di kontrak-kontrak beberapa brand. Aku kan pas kemarin ketemu di Bali juga. Iya. Udah karena udah punya studio sendiri. Iya. Seru banget sih itu orang. Plus minus lah. Plus minus lah ya. Iya. Oke, kita next. Nah, waduh. ini siapa ini? Siapa nih?
Oh iya, jadi tadi kita rencananya tadi kita rencananya nyari pendampingnya Chelsea. Iya benar. Oh, Pendampingnya gitu. Chelsea. Iya. Iya, karena kita lihat apa? Aduh, Iya, kita lihat Waduh. rencananya apa? bongkar gue nih. Iya, kita mikirnya ada beberapa cowok yang deketin Chelsea. Itu. Kenapa Ini ada yang muka? terbongkar saya. Iya, terbongkar ya. ini. Waduh. Sorry ini. Terciduk ya terima jadinya. kasih udah memberikan forum ke saya. Ini Ini bener nggak? Nggak bener. Aduh. Gimana ya ngomongnya ya? Mungkin bisa ngomong ke tim PR saya. Oke, kita Gimana next ya? aja. Nah, ini Ah, baru iya. benar. Iya, ini iya. editan. Kok Coba kaget lihat dulu, saya? lihat dulu fotonya nih. Lihat fotonya. Udah. Keren. Sama Prince. Ini ada sama Prince. Mukanya mirip ya? Ada yang Dia- bilang gitu. Ya ada yang bilang begitu ya. Gak ada sih, banyak sih yang bilang Iya. mirip ya. Kita rencananya bakal membaca fun fact-nya dulu antara Prince dan Chelsea. Atau bener Oh, atau enggak? oke. Iya, enggak pokoknya ini kita harus tanya sama Chelsea Oke, langsung. coba. Makanya kita dulu baca dulu. Coba Oke, Mas, oke. Mas Tur. Oke, ini dari ya, Gak ada itu. dari apa-apa. Udah. Cepet baca. Pernah di-post sama Gabriel Prince, captionnya sufufu. Di komen sama Agatha Chelsea, saudara dalam iman. Ajay. Jadi maksudnya gimana nih? WK. Mereka dibaca ya. Nggak usah. Langsung dibaca. Berarti itu Bener, gimana bener, pacaran apa ada hubungan spesial gitu sama Prince? Enggak sih, kebetulan itu kita iseng aja, kayak kita bercanda karena kita tuh pernah kayak konten bareng sebelum-sebelumnya. Terus ada yang komen, kan dijodoh-jodohin kan, terus ada yang komen, ngapain sih dijodohin, orang mereka sepupuan katanya. Terus kita bengong kayak, hah? Semenjak kapan kita sepupuan gitu. Jadi makanya ya udahlah bikin jokes aja sekalian. Tapi mukanya mirip sih serius. Emang iya ya? Sama yang foto pertama Lumayan tadi ya. kan? Yang bukan. Oh, bukan. Oh. Sama yang kedua. Yang kedua. Oh, gitu. Yang pertama Iya. nggak cocok sama sekali. Nggak cocok. Ah, Nggak cocok ya? Nggak cocok. Udah, gua nanya. Oh, ada apa lagi? Lu nanya ini, lu nanya Bebas. visi misi lu yang terakhir. Visi Gua- misi. Iya nanti begini sebelum Mau closing. ini kerja dia. Visi misi. Bukan Udah visi kayak misi, ini. gininya planning ke depannya. Oke. Sebelum itu gue mau nanya ini dulu. Tadi kan kita ngomongin Prince ya. Iya. Prince tuh idola semua para wanita di Iya. Indonesia. Benar. Gitu. Oke. Kemarin kita pernah Prince di sini juga. Pernah kan? di sini, Oh, dia pernah di podcast sini di juga. season 1. Iya, Iya. Iya. Tapi sebagai cewek lu ngelihat Prince ganteng gak? Ganteng? Ganteng ya? Berarti kalau definisi kegantengan, standar kegantengan Chelsea tuh ngelihatnya kayak gimana? Apa secara fisik atau apa nih? Secara Fisik dulu. general ya. Ya general dulu. Sebenarnya kalau ditanya standar, aku tuh nggak ada standar. Kayak karena ya menurut aku ganteng tuh nggak ada tipe gitu. Karena misalnya begini, yang kayak Prince ganteng gitu, yang kayak Chris Hemsworth ganteng. Ya Yang kan? pertama tadi ganteng gak? Ganteng, Wih, ganteng, ya kan? Iya, iya. Kayak menurut aku ganteng tuh ada apa ya? Semua orang punya subjektif gitu, nggak bisa kayak oh yang ini ganteng cuma yang begini doang, standarnya begini gitu. Jadi makanya kalau ditanya menurut aku ganteng gimana, aku tipikalnya yang lumayan bisa melihat ganteng dari berbagai sudut. Jadi kayak Oke. oh ini ya dia ganteng, ini juga ganteng, ini ya bisa gitu. Cuman mungkin kalau ditanya soal tipe atau gimana, lebih ke yang penting nyamannya aja sih. Oke, sama oke. nyambungnya Nyambung, bener itu sih, setuju. satu. Terus kayak aku orangnya aku orangnya serius ya, aku orangnya serius gitu. Jadi makanya perlu orang yang bisa bercanda gitu. Jadi makanya cowok-cowok lucu tuh tipe aku lah. Ih gitu. gila, semua kriteria di Adam nih. Cowok-cowok lucu gitu. gimana ya? Kok lu tiba-tiba jadi sombong gitu sih? Ya, Tidak gitulah. kayak- Iya. Cowok-cowok lucu. Simple aja sih gitu. Sama yang penting ya yang seru aja lah, yang baik Iya. gitu. Yang penting langgeng lah ya. Yang penting langgeng, Iya. yang penting baik aja. Iya. Yang penting langgeng, guys. Iya benar. Iya. Nah ini pertanyaan dari Adam sih, spesial Ya, buat apa tuh? Agatha Chelsea. Apa tuh? Kira-kira ke depan kita mau ngapain? Apa sih? Bukan. Oh. Lu nanya Bebas. visi misi lu yang terakhir. Visi misi. Oh, masa depan. Kira-kira Kak Agatha masa depannya sama saya gimana? Bukan. Bukan. Masa depannya apa? Hah? Apa ini? Bukan. Udah gua aja. Iya, deh. boleh, Gua aja aja deh. Coba. Jadi kalau planning ke depannya Agatha Chelsea itu bakal ngapain nih? Hmm. Di tahun 2023 sama 2024. 24. Mungkin planning ke depannya sih karena kan aku baru kembali lagi nih ke dunia entertainment dan baru kembali lagi ke dunia kerja. Jadi makanya planning ke depannya pengen lebih aktif lagi di nyanyinya. Kemarin baru rilis single juga. Jadi nextnya planning mau rilis lagi. Selain itu juga kan aku jalan bisnis clothing line juga. Jadi makanya Oh, wow. ya mau lebih ngembangin di bisnis clothing lainnya juga. Namanya Terry & Co by Oh the iya. way. Caranya di link deskripsi ya. Terry and Co. Iya gitu, mau lebih expansion di sana lagi dan mungkin apa ya, selain di karir sih ya, di kehidupan aja ya pengen lebih baik.
Oh, pengen gitu. lebih, yang penting happy aja ya gitu. Nggak buru-buru nikah gitu nggak? Enggak, masih muda banget kak. Iya. Nggak ada yang tahu kan mamanya di umur Oh berapa? iya bener juga Bener sih, juga. bener juga. Tapi- Siapa tahu terinspirasi dari Oh mamanya. iya, tapi agak terburu-buru lah ya. Karena kan lebih baik ya jalin aja dulu. Oh jalan dulu ya. S2 nya nggak jadi 2030 mungkin. Oh ya? iya mungkin ya Iya. nanti ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, gitu. nggak ada Cuma yang so tahu. far itu dulu lah, karir sama kehidupan dulu aja. Oke, biar sukses. Amin. Oke, amin. Amin. Tepuk tangan buat Agatha Chelsea dulu. Ini pelajaran yang gua ambil sih. Apa pelajaran yang Gimana, lu ambil gimana? dari opininya? Dari didikan awal orang tua kita melihat ceritanya tadi waktu kecil misalnya dapat nilai 100 dikasih duit, Iya. dikasih nilai 90 5.000 Iya. segala macam. Itu masalah duitnya yang lu ke tangkap bawah ke bawah sampai besar gitu. Jadi kalau gua berusaha semaksimal mungkin bakal dapat penghasilan yang banyak. Tapi Betul. kenyataannya Asoy. Berarti Yeay. bener nih didikannya orang tuanya nih bisa dicontoh. Kalau punya duit. Kalau kerja keras nggak akan mengkhianati hasil lah No, ya. benar. Tapi harus ada hoki juga, harus ada X factor-nya itu. Oh iya. Oh gitu ya? Iya benar. Berarti ada harus faktor hoki. beragama, Ada luck-nya juga. sembahyang, berdoa. Ya, punya faith juga lah gitu. Oh gitu. Bener. Iya, nah itu adalah episode pertama bersama Agatha Chelsea. Thank you banget. Terima Wih, kasih thank you, banyak. Thank you for Agatha, having me. sudah main-main ke Belinski. Jadi buat kalian yang mau ngeliat podcast aku sama Chelsea di channel Chelsea, silakan klik linknya di deskripsi. Benar. Jadi kita membahas seputar Rusia dan seputar saya sakit opname setelah podcast saya itu. Iya. Ya. Oke. Seru deh. Ya, thank you banget Chelsea. Thank you so much. Dan teman-teman jangan lupa untuk Nizabu cepat bisa nemu Instagram Tura Partayana. It's me Rismal. Nama Instagramnya? Agatha_Chelsea. Iya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wih. Paka-paka. Bilang Paka-paka. 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 Paka tuh bahasa Mari Rusia. kita makan donat resign. Oh iya. Waduh. Iya, kita ambil donat itu. Donat resign.